Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, harus ikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku harus ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Yang selalu saya ingat dari kisah Santo Laurentius ini adalah cara pandang, atau ketika Santo Laurentius ini memandang gereja yang kaya atau kekayaan gereja. Konon dulu gereja diserang dan mau dirampas kekayaannya. Lalu Laurentius ini punya ide, semua yang miskin dikumpulkan. Nah, tiba waktunya dikatakan kepada perampok, perampas atau penguasa pada waktu itu, inilah kekayaan gereja. Bukan emas, bukan sertifikat, bukan giro dan seterusnya, tetapi orang-orang miskin. Itu kisah yang bagi saya menarik. Dan kisah ini sebetulnya juga mengingatkan kita sebagai gereja. Badan hukum gereja itu namanya PGPM, Pengurus Gereja Papa Miskin. Dengan begitu sebetulnya yang diurus itu bukan hanya liturgi, bukan hanya pelayanan-pelayanan di lingkungan untuk orang Katolik saja, bukan sakramen-sakramen melulu meskipun itu yang utama, tetapi Papa Miskin ini jangan sampai diabaikan. Nah, sekaligus hari ini kita semua diingatkan, jati diri gereja itu selalu bersama dengan orang miskin. Laurentius memberikan teladan bagi kita, inspirasi bagi kita, bahwa orang miskin itu juga bagian dari gereja yang oleh Laurentius disebut sebagai kekayaan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup atau kisah hidup Laurentius ini tentu bisa kita tanyakan, kok bisa seperti itu semangat hidupnya? Tentu semangat merasulnya, semangat memberikan kesaksian hidupnya sungguh-sungguh kuat. Saking kuatnya lalu menonjol dalam hal itu. Tentu masih banyak kesaksian yang lain dari hidupnya. Hanya yang saya ingat itu, bagian itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Injil yang tadi kita dengar sepertinya juga dihidupi oleh Laurentius ini. Barang siapa melayani aku, harus ikut aku. Di mana aku berada, di situ pula pelayanku harus ada. Hidup Laurentius melayani orang-orang miskin. Siapapun yang hendak atau yang ingin mengikuti Yesus harus seperti Yesus. Hatinya, pikirannya, dan juga cita-citanya. Apa itu? Keselamatan bagi siapapun, utamanya mereka yang miskin. Maka ini panggilan gereja diingatkan, bagaimana kita mensikapi orang-orang miskin. Sementara itu paroki kita berusaha untuk menata pengelolaan dana-dana sosial. Pedoman yang lama sudah direvisi dan sudah muncul pedoman baru. Ada banyak dana-dana sosial yang dikumpulkan di paroki kita. Di antaranya dana Papa Miskin, dana kesehatan,
dana pendidikan, dana kesehatan, dana APP, dana seminari, dana bencana. Kalau itu kita kelola dengan baik, maka itu juga menjadi cara membantu mereka yang disebut tadi miskin. Kita mohon rahmat supaya kita juga memiliki hati bahwa gereja jati dirinya adalah selalu bersama dengan orang miskin. Dan kita juga diingatkan oleh sabda Yesus di teks lain, orang-orang miskin itu selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Yesus sendiri tidak selalu bersama dengan orang miskin, tapi siapa yang selalu bersama orang miskin? Gereja. Gereja itu siapa? Saya dan Anda semua. Moga-moga semangat itu juga tumbuh di paroki kita, memperhatikan mereka yang membutuhkan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.